Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan hidup di atas muka bumi ini, memberikan kita kesempatan untuk berbuat baik, memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah amal-amal, ya, kebaikan-kebaikan, yang mana amal dan kebaikan inilah yang akan kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan, bisa kita optimalkan untuk berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada Rasulullah, berbuat baik kepada makhluk ciptaan Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang bersyukur, yakni bisa menempatkan daripada nikmat yang Allah berikan untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih dekat, semakin dekat dan terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita memuji Allah, setelah kita bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya, jangan pernah lupa kita untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu solawat ini berat bagi mereka yang jarang membaca salawat. Salawat ini berat bagi mereka yang tidak tahu ilmunya. Salawat ini berat bagi mereka yang memang hatinya sudah ditutupi oleh kabut maksiat yang begitu banyak. Oleh karena itu, selagi kita mampu, lisan kita ringan, mari kita perbanyak salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat ini bukti bahwa kita itu pengen diaku sebagai umat Rasulullah, sebagai bukti bahwa kita ingin kalau meninggal disambut oleh Rasulullah. Salawat itu bukti bahwa kita nanti di hari kiamat mengharapkan syafaat, pertolongan dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dalam keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah bahwa Nabi dan Rasul selain daripada Nabi Muhammad itu tidak dapat memberikan sholawat, memberikan pertolongan, syafaat. Ya, maka dari itu mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat, kita kelak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sekarang kita akan masuk ke makalah yang ke-8 dari kitab Nasaihul Ibad karangan dari Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bab 3 makalah yang ke-8. Di makalah ini, setelah tadi saya scanning, saya baca sepintas, ini sangat bermanfaat bagi kita. Ketika kita sudah tahu, mudah-mudahan Allah kasih kekuatan bagi kita untuk menjauhi. Kalau itu larangan. Tapi kalau ini sebuah perintah, mudah-mudahan Allah beri kekuatan juga kita untuk mengerjakan perintah-perintahnya. Nah, makalah yang ke-8 ini adalah nasihat dari Abu Hurairah. Saya akan bacakan redaksinya. Wal maqalatu ats-tsaminah. Dan makalah yang ke-8 an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, wasmuhu Abdurrahman bin Sahr. Abu Hurairah itu punya nama asli. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sahr. Annahu qol, bahwasanya dia berkata, siapa berkata? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah bersabda, salasun munjiyatun. Imam An-Nawawi menjelaskan di sini, mukhallisatun li sahibiha minal adab. Apa itu?
3 perkara yang menyelamatkan seseorang. Maksudnya adalah orang yang kalau melakukan 3 perkara ini, maka dia akan diselamatkan dari azab api neraka. Tuh, mantep kan? Kalau nggak tahu repot kan? Kalau tahu kita bisa alhamdulillah pokoknya. Terus yang selanjutnya apa lagi? Wasalasun muhlikatun. Wasalasun muhlikatun. Dan ada 3 perkara juga yang muhlikatun, yang membinasakan. Ini kalau kita udah tahu enak, kita bisa antisipasi. Apa itu menurut Imam An-Nawawi? Di sini dijelaskan ay muqi'atun li fa'iliha fil halaki, yakni orang yang apabila melakukan perbuatan itu, maka orang itu akan binasa, akan rugi, akan menyesal di kemudian hari. Terus di kalimat selanjutnya masih dalam nasihat Abu Hurairah, salasun apa nih? Wa salasu darajatin ay manazilu fil akhirah. 3 derajat yang mana akan diberikan nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Jadi 3 3 perkara yang menyelamatkan, 3 perkara yang membinasakan, dan 3 derajat yang mulia akan diberikan. Bagi siapa? Nanti kita lihat. Selanjutnya, wal qasdu fil faqril wal gina. Ay at-tawassut fil ma'isyati bi anna lam yujawiz fiha al-had wa radiya bidzalik. Ya. Dan 3 penghapus. Apa itu? Penghapus di sini bukan penghapus pulpen, bukan penghapus pensil, bukan, tapi penghapus daripada dosa-dosa yang dilakukan. Adapun perkara yang menyelamatkan adalah ya takut kepada Allah dalam kerahasiaan dan keramaian. Ingat, ini awalnya adalah kalimat yang pertama sir, artinya rahasia. Jadi, di sini dikatakan ketika kita melakukan ketaatan, maka kita diutamakan untuk menyembunyikan ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Karena ini urusannya antara kita sama Allah, bukan dengan manusia. Makanya harus disembunyikan. Nah, ketaatan kepada Allah itu harus kita jaga dan kita rahasiakan. Ya. Terus yang selanjutnya maksudnya juga adalah taat kepada Allah baik ketika sepi maupun ketika ramai. Jadi jangan sampai cuma saat ramainya doang kita taat sama Allah supaya dilihat soleh, supaya dilihat taat, supaya disebut ahli ibadah. Nah, enggak seperti itu. Nah, selanjutnya dan bercita-cita dalam keadaan fakir dan dalam keadaan kaya. Apa nih maksudnya nih? Yakni orang yang dapat menerima ya kondisi baik ketika dia miskin maupun ketika dia kaya. Jadi harus ridho dan ikhlas dengan ketetapan Allah. Kaya yaitu ketetapan Allah, miskin, fakir itu juga ketetapan Allah. Kita harus menerima. Ya, kalau kita tidak menerima, maka ini akan menjadi bumerang bagi kita. Apa bumerangnya? Yang pertama, ketika kita tidak menerima sebagai fakir, maka kita akan banyak mengeluh. Terus yang kedua, kalau kita tidak menerima sebuah kekayaan misalnya, maka kita akan mengklaim bahwa ini hasil usaha saya, bahwa ini hasil bisnis saya, karena ini kepintaran saya, karena ini keahlian saya. Akhirnya Allah ditinggalkan. Nah, ini yang bahaya. Terus yang selanjutnya, adil dalam keridoan dan kemarahan. Maksudnya adalah ketika kita marah, ketika kita tidak marah, senang, maka marah karena Allah dan senang karena Allah. Itu yang dimaksud dengan keridoan dalam kemarahan. Ya. Nah,
Kita akan lihat satu persatu daripada yang tadi disampaikan oleh Abu Hurairah. Wa ammal muhlikatu wasyuhun syadidun. Ya. Adapun perkara-perkara yang membinasakan, ya. Yang pertama adalah wasyuhun syadidun. Apa itu? Orang yang pelitnya itu kebangetan. Pelitnya itu keterlaluan. Lihat, kita akan baca apa Imam Nawawi penjelasannya dari bakhil atau pelit yang keterlaluan. Imam Nawawi menjelaskan, ai bukhlun syadidun fala yuaddi ma alaihi min haqqillah wa haqqil khuluq. Nah, lihat. Kata Imam Nawawi, orang yang pelitnya sangat keterlaluan adalah orang yang tidak menunaikan suatu perkara yang wajib atasnya dari hak Allah dan hak makhluk tuh, ya. Hak Allah itu seperti apa contohnya? Di situ ada zakat, ada infak, ada sedekah. Itu hak Allah. Nah, orang yang pelitnya kebangetan, dia itu nggak akan bisa tuh dengan sedekah, dengan infak, apalagi apa namanya zakat. Nah, itu nggak akan mampu dia. Nah, orang yang tidak bisa mengeluarkan zakat, infak, sodakoh itu dalam kategori dia wasuhun syadidun, pelit berlebihan. Terus yang kedua, dia tidak dapat menunaikan hak makhluk. Hak makhluk itu apa sih? Hak makhluk itu hak muamalah kepada sesama kita. Nah, ketika kita bermuamalah sesama manusia, tentu di situ ada hak-haknya. Misalnya hak berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentu yang kita punya. Kalau kita punya senyum, ya kita kasih senyum. Kalau kita punya makanan, kita kasih makanan. Kalau kita punya rezeki, ya kita berbagi dengan rezeki kita. Artinya apa? Itu adalah hak makhluk. Ya, kalau kita bisa menjaga dia, kita jaga dia. Itu adalah menunaikan hak makhluk. Terus biar lebih jelas lagi nih, ada riwayat. Wa fi riwayatin wasuhun muta'un ay bukhlun yuti'uhul insan amma law kana bukhlu mawjudan fin nafsi ghaira muta'in fala yakunu muhlikan li annahu minas sifat alladhimati lin nafs. Imam An-Nawawi menjelaskan lebih lanjut tentang pelit. Dalam sebuah riwayat, pelit yang diikuti, ya, artinya pelit yang diperturutkan, maksudnya adalah pelit yang mengikuti padanya, ya, para manusia. Jadi udahan dia pelit tapi diperturutkan ngikutin manusia yang lain. Jadi dia menganggap dia juga pelit, saya juga pelit, nah itu nggak boleh begitu. Adapun jika terbukti sifat pelit yang ada dalam dirinya tidak diikuti, maka sifat pelit itu tidak akan menjadi hal yang membinasakan. Karena sesungguhnya sifat pelit adalah sebagian dari sifat yang lazim bagi diri. Nah, maksudnya begini. Ada sifat yang umum dalam diri manusia, yakni sayang kepada barang miliknya. Itu apa ya? Masuknya dalam kategori lazim, dibolehkan. Sayang dengan barang pribadinya. Nah, sayang dengan barang pribadinya ketika ini sudah berlebihan, nah inilah yang tidak boleh. Maksudnya seperti itu. Terus yang kedua, wahawan muttabaun. Wahawan muttabaun. Yang mendinasakan. Apa itu? Hawa nafsu yang diperturutkan. Bi anna yatba'a ma ya'muruhu bihi hawaun. Yakni mengikuti perkara-perkara yang diperturutkan atas keinginannya. Jadi ketika kita memiliki sebuah keinginan, keinginan ini pasti yang namanya hawa nafsu, itu selalu akan condong kepada hal-hal yang berlawanan dengan ketaatan. Jadi hati-hati. Ketika seseorang sudah mampu menundukkan hawa nafsu, di situ akan ada yang namanya ketenangan.
Hawa nafsu yang ditundukkan itu akan muncul ketenangan dalam diri seseorang. Ketika hawa nafsunya belum ditundukkan, belum dikalahkan, belum dikendalikan, maka itu akan membawa kepada kebinasaan. Hati-hati, ya. Makanya salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menundukkan hawa nafsu kita dengan cara apa? Zikrullah, mengingat Allah. Yang kedua apa? Berpuasa. Kita kekang hawa nafsu dengan berpuasa. Itu sangat mujarab. Tapi sedikit orang yang mampu, sedikit orang yang bisa. Apalagi dia tidak punya guru, tidak punya mursyid, maka itu akan sangat kesulitan dan terlunta-lunta dia. Terus yang ketiga, yang perkara yang membinasakan adalah wa i'jabul mar'i binafsi. Apa itu? Orang yang ujub pada dirinya sendiri. Ya. Imam An-Nawawi menjelaskan nazruhu ilaiha bi'aini kamal ma'anisyani ni'matillah ta'ala wa ma'al amni min zawaliha. Kata Imam An-Nawawi menjelaskan, maksudnya adalah melihat ia pada diri sendiri dengan pemandangan yang sempurna sambil lupa bahwa itu adalah nikmat dari Allah dan sambil merasa aman ya ketika nikmat itu hilang. Nauzubillah ya. Orang yang ujub, orang yang ujub, orang yang bangga dengan keadaannya, dengan kecantikannya, dengan ketampanannya, dengan kekayaannya, dengan kemewahannya, dengan kecerdasannya, itu bagian dari ujub, syirik kecil, bagian dari syirik yang harus kita jauhi. Makanya ujub itu bagian dari perkara yang membinasakan seseorang. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari 3 perkara yang membinasakan. Nah, selanjutnya wa ammad darajat fa ifsya'us salam. Adapun derajat yang meninggikan seseorang, memuliakan seseorang, ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin jadi manusia yang mulia. Apa yang pertama? Ifsya'us salam. Menyebar salam. Ya. Menyebar salam itu maksudnya apa? Ketika kita ketemu saudara kita, maka kita jangan pernah lupa, yakni ucapkan salam. Karena di dalam salam ada doa. Sedikit sekali orang yang mampu mendoakan orang lain. Kebanyakan kita mendoakan diri kita masing-masing. Diri kita, keluarga kita, anak kita. Itu juga bagus. Tapi itu masih level yang bawah. Ketika naik level selanjutnya, doakan orang lain. Nah itu baru mulia dia. Ya. Terus apalagi? Wa it'amu ta'am. Memberi makan. Setelah kita menyebar salam, kita memberi makan. Memberi makan ini banyak bentuknya, bisa berupa voucher, bisa berupa makanan ringan, bisa berupa minuman, apa saja yang sifatnya masuk ke dalam mulut, yang bisa dicerna oleh perutnya. Maka itu bagian disebut dengan it'amut ta'am. Nah, ada sebuah keterangan yang mengatakan keutamaan orang yang memberi makan itu adalah akan mendapat pahala selama 40 hari 40 malam. Subhanallah. Makanya sedikit orang yang bisa mengamalkan ini. Kalau nggak salah, ini salah satu amalan dari Nabi Musa atau Nabi siapa itu saya lupa itu. Ada yang mana Nabi ini kalau mau makan itu nggak pernah sendiri. Dia selalu mencari kiri rumahnya sekian puluh meter, sekian rumah untuk diajak makan di rumah dia. Di depannya juga dia ajak juga untuk makan di rumah dia. Setiap mau makan, dia selalu mengundang tetangga-tetangganya untuk ikut makan bersama. Nah, kalau dia mampu, orang zaman sekarang yang seperti itu, wah itu luar biasa. Itu amalan Nabi itu. Ya, itu sangat istimewa. Makanya sebagai motivasi bagi kita, ayo kita sedikit demi sedikit yang bisa kita berikan, yang kita bisa kasih. Karena memberi makan orang selama itu ada di perut orang itu, maka itu akan menjadi doa bagi orang yang memberinya.
Makanya dapat pahalanya, ada ulama yang mengatakan 40 hari 40 malam. Masya Allah. Luar biasa. Terus yang selanjutnya, yang dapat memuliakan seseorang adalah wassalatu bil lail wan nas ni'am. Orang yang mampu melakukan sholat malam di saat manusia lain tertidur. Ini nama lainnya tahajud. Orang yang pengen mulia itu dengan cara tahajud itu sangat cepat. Jadi cara-cara ingin cepat mulia yaitu menyebarkan salam, memberi makan, memberi minum, dan sholat tahajud. Itu menurut Abu Hurairah. Nah, kemudian wa ammal kafarat, apa nih perkara-perkara yang dapat menghapus dosa, menghapus kesalahan kita. Ya. Ini kita bicara kafarat, yakni dosa kepada Allah ya. Wa isba'ul wudu' bis sabarat. Ya. Jadi yang dapat menghapus dosa, yang pertama kata Abu Hurairah adalah menyempurnakan wudu di saat dingin, sabaratin. Ya, kalau kita sederhanakan, orang yang bisa kita lakukan untuk supaya Allah menyelamatkan kita dari dosa-dosa kecil kita, maka kita harus memperbaharui wudu kita. Setiap kali batal wudu lagi, setiap kali batal wudu lagi. Karena insya Allah orang yang berwudu itu kan dalam kondisi suci. Kalau dia sudah sempurna wudunya, maka kesuciannya juga sempurna. Ketika dia suci, maka dia akan menjaga mulutnya. Dia akan menjaga tangannya. Dia akan menjaga kakinya. Dia akan menjaga matanya. Kenapa? Suci. Dia malu melakukan kesalahan. Dia malu melakukan kemaksiatan. Kenapa? Suci. Makanya kayaknya nggak ada orang yang mencuri tapi dalam kondisi lagi berwudu, itu kayaknya nggak ada. Habis berwudu dia mencuri mengambil barang hak orang lain, kayaknya nihil ya. Walaupun ada tapi itu hanya modus aja dia berwudu. Tapi hakikatnya ketika seseorang berwudu dengan sempurna, itu dia dalam kondisi suci yang mana dia akan bisa mengendalikan mulutnya dari berkata kasar, menyakiti orang, menjaga tangannya dari dari berbuat curang, dari menyakiti orang. Karena apa? Dia dalam kondisi suci karena sudah berwudu tadi. Nah, ini ya, makanya berwudu itu dapat menghapus dosa-dosa dan juga menahan orang berbuat dosa. Perbaharui wudu kita terus ya, perbagus wudu kita juga. Terus yang kedua apa? Wa naqlul aqdami ilal jama'at. Nah, ini yang sering dilupakan orang nih. Melangkahkan kaki untuk berjamaah. Ingat, berjamaah itu tidak hanya sholat, tapi dalam banyak kesempatan pun itu bisa kita lakukan berjamaah. Karena di dalam jamaah itu ada barokah. Fil jamaah barokatun. Di dalam jamaah itu ada keberkahan. Oleh karena itu, jangan jangan sia-siakan ketika kita menuju untuk berjamaah, yang tentunya dalam hal kebaikan, apalagi menuju berjamaah untuk sholat, waduh itu sangat luar biasa. Itu setiap langkahnya dapat menghapus dosa-dosa kita. Terus yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah. Dan menunggu sholat sesudah sholat. Nah, ini menarik nih. Maksudnya apa? Ketika kita sudah selesai sholat, maka kita niat, ya Allah, saya mau sholat zuhur nanti berjamaah. Setelah sholat zuhur selesai, dia niat lagi, ya Allah, nanti saya mau sholat asar berjamaah. Setiap habis sholat terus niat itu. Akhirnya dia termasuk dalam kategori menunggu waktu sholat. Subhanallah. Orang yang sudah berniat continue melakukan sholat, maka kalau dia meninggal dalam keadaan menunggu sholat, dan tentu orang yang menunggu sholat itu balasannya husnul khatimah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk ya dapat menghapus dosa. Dengan apa? Rajin berwudu dengan kesempurnaan tentunya. Terus juga melangkahkan kaki
untuk berjamaah. Apapun itu yang sifatnya berjamaah, yang positif, yang baik, insya Allah. Apalagi berjamaah untuk sholat. Wah, itu luar biasa. Yang ketiga, kita dikuatkan oleh Allah untuk ya menunggu waktu sholat. Ingat, menunggu waktu sholat, bukan menunggu iqomat. Nah, yang terjadi itu kita banyaknya menunggu iqomat. Ya benar sih iqomat mau sholat tetap. Tapi yang dimaksud di sini adalah menunggu waktu datangnya sholat. Bukan menunggu waktu iqomat. Ya Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika ada yang salah. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.